Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ramana Sibuan, NIM 1903060007, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Ya, di sini saya akan praktikum tentang biosintesis pada telur, mata kuliah biokimia, dan dosen Tati Fidianasari SPT MP. Ya, di sini saya akan membahas tentang proses biosintesis pada telur. Jadi, sistem reproduksi pada unggas betina itu ada yang namanya ovarium dan ovum, ovida. Nah, kalau di ovida ini terbagi menjadi 5, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Nah, jadi yang pertama itu ovarium. Jadi di ovarium itu terbentuklah ovum atau yang disebut dengan vitalogenesis. Jadi terjadinya sintesis asam lemak di sini di hati yang dikontrol oleh hormon estrogen, kemudian oleh darah diakumulasikan di ovarium menjadi ovum atau folikel yang disebut dengan yolk atau kuning telur. Jadi di sini kita bisa lihat gambar dari sistem reproduksi dari ayam betina. Si kuning telur itu diproduksi di ovarium dan penyusunnya itu ada air, lipoprotein, protein, kemudian ada mineral dan pigmen. Untuk proteinnya itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada liketin dan fosfiketin. Nah, si fosfatin inilah yang terdiri dari HDL dan LDL, yaitu low density protein dan high density lipoprotein. Jadi apabila si kuning telur atau si ovum tadi itu sudah matang, maka akan terjadi proses ovulasi atau proses pelepasan si ovum yang kemudian nanti akan ditangkap di infundibulum. Nah, si infundibulum ini adalah bagian dari ovida. Panjangnya itu sekitar 9 cm dan fungsinya yaitu tadi untuk menangkap ovum yang telah matang. Nah, si kuning telur ini akan berada di infundibulum selama 15 sampai 30 menit. Dan disinilah terjadi proses pertemuan dengan sel jantan apabila si unggas betina tadi sudah dikawini oleh pejantan. Selanjutnya yaitu ada magnum, yaitu bagian dari ovida yang paling panjang sekitar 33 cm. Disinilah terjadinya proses sintesis dan sekresi putih telur untuk si kalaja. Untuk si kalaja itu sendiri, yaitu dia merupakan protein yang terakumulasi karena adanya tekanan rotasi dalam pembentukan putih telur. Itu mengapa bentuknya seperti bintalan tali. Nah, jadi di magnum inilah terbentuknya tik dan tin, albumen, serta kalaja. Dan proses itu memakan sekitar waktu 3 sampai dengan 3,5 jam. Kemudian ada isthmus, panjangnya itu sekitar 10 cm dan disinilah terjadinya pembentukan membran selaput telur yang nantinya melindungi telur dari kontaminasi ataupun gangguan luar, dan proses ini memakan waktu hingga sampai 1 sampai 1,5 jam. Nah, selanjutnya ada itu uterus, panjangnya itu sekitar 10 cm dan disinilah terjadinya proses pembentukan eksil atau kerabang telur. Nah, jadi pada bagian ini kuning telur dan si putih telur akan diselimuti oleh si kerabang telur dan kemudian diselimuti lagi oleh selaput halus untuk melindungi pori-pori telur. Waktu yang digunakan dalam proses pembentukan kerabang telur ini sekitar 20 sampai 21 jam. Ini juga terjadinya proses pemberian warna ataupun corak pada telur. Yang terakhir adalah vagina. Jadi si telur itu di dalam vagina itu hanya sebentar saja, hanya sekitar 3 menit
Dan setelah terjadinya ovivision, maka akan terjadi kembali ovulasi. Sekian praktikum dari saya tentang biosintesis pada telur. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.